Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang sempurna buat setiap kehidupan kami. Sepanjang hidup kami butuh Engkau Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya apa yang boleh kami kerjakan baik di dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam keluarga kami boleh melakukan segala sesuatunya di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya, hidup kami boleh lebih berkenan kepada Tuhan. Dan semakin hari, hidup kami boleh kami bawa sempurna kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, biar senantiasa Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa menulis di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh dihidupkan oleh firman-Mu, sehingga setiap hari-hari yang ke depan, kami percaya Tuhanlah yang memegang setiap langkah kehidupan kami. Karena itu, biar Tuhan terus bekerja di dalam setiap kami, di dalam setiap pekerjaan yang baik, di dalam setiap kemauan, bahkan di dalam setiap usaha, biar Tuhan senantiasa menyempurnakannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap Tuhan untuk kami menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, pada hari ini tema di dalam firman Tuhan yaitu mengumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam tahun 2023 ini kita masuk hidup di dalam dimensi Tuhan. Artinya bahwa hidup kita bukan lagi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tetapi kita mau belajar mulai masuk bagaimana hidup kita di dalam dimensi Tuhan. Karena seringkali iman kita ini, seringkali kita hanya kita fokus dengan sesuatu di dalam satu pergumulan ya, mungkin di dalam iman yang kita mau mendapatkan satu jawaban, mungkin di dalam kesulitan, kesusahan, tantangan, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi iman kita tidak hanya kita pakai untuk kita hanya bicara pergumulan dan jawaban. Karena kalau hanya pergumulan jawaban, maka silih berganti hidup kita menghadapi satu masalah demi masalah dan kita memerlukan jawaban. Dan lama-kelamaan tanpa terasa waktu terus berjalan sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena itu seringkali terlalu banyak mungkin perbedaan pendapat dalam keluarga, mungkin pelayanan, pekerjaan, ada perbedaan prinsip-prinsip di dalam hidup ya. Sehingga seringkali waktu yang Tuhan sebenarnya sediakan di dalam kehidupan kita tidak kerjakan dengan baik. Padahal pilihan kita pada saat kita sudah diselamatkan, kita ikut Tuhan, kita diberikan iman, kita diberikan Roh Kudus di dalam hidup ini adalah apakah kita sedang mengumpulkan bersama dengan Tuhan atau kita sedang mencerai-beraikan saat Tuhan Yesus membangun kerajaan sorga di atas bumi ini. Itu hanya kita punya dua pilihan. Tidak bisa kita, saya nggak menghancurkan kok, saya nggak mencerai-beraikan, tetapi kita juga nggak membangun, tidak bisa. Hidup itu adalah pilihan, apa yang harus kita pilih. Karena itu mari kita buka terlebih dahulu di ayat Yohanes 16 ayat 8. Apa yang mau kita kerjakan pada saat Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang pertama adalah Roh Kudus akan menginsafkan hidup kita dunia ini dari dosa. Artinya orang yang mempunyai Roh Kudus akan senantiasa disadarkan apa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa hal-hal mungkin dosa-dosa yang tersembunyi, mungkin sakit hati, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Punya prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi senantiasa Roh Kudus akan menuntun, memimpin. Juga bicara bahwa Roh Kudus juga akan memberikan kebenaran. Kita mulai diberikan kebenaran oleh Roh Kudus, yaitu ajaran Yesus, ya, back to Jesus teaching. Kita diberikan bagaimana kita mempunyai karakter yang baik, yaitu karakter Kristus, mega project karakter Kristus, supaya hidup kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, dan penghakiman. Artinya pada saat Roh Kudus datang itu, dia akan mengisahkan dosa. Ya terus-menerus, karena kita tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu.
Ya, kita akan selalu bisa jatuh di dalam dosa. Dan kita belajar kebenaran kadang bisa, kadang salah, dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar Roh Kudus memberikan kekuatan. Tetapi yang berikutnya yaitu yang tujuan Roh Kudus pada saat diberikan, yaitu Roh Kudus akan mempersiapkan hidup kita. Bagaimana kita menghadapi hari penghakiman kita. Karena seringkali anak-anak Tuhan hanya fokus pada iman, hanya fokus kepada jawaban, hanya fokus bagaimana hidup di dalam dunia ini, sehingga dia lupa seakan-akan pada saat dia sudah percaya dia akan masuk ke sorga ya dengan mudahnya, tapi dia lupa bahwa ada hari penghakiman Tuhan dan setiap daripada kita akan diperhadapkan dengan satu hari, yaitu hari penghakiman Tuhan. Dan Roh Kudus akan senantiasa mempersiapkan kehidupan kita supaya kita siap untuk kita menghadapi hari penghakiman Tuhan. Ya. Dan kita bertanya seringkali, ya kan, seringkali bertanya apakah pada saat kita percaya Tuhan hari penghakiman itu ada, karena Tuhan tetap akan menghakimi baik kita nanti pada saat kita hidup maupun pada saat kita mati. Kalau kita lihat dari pesan tentang hari penghakiman dari Matius sampai Wahyu, ini sebenarnya pesan yang sangat banyak ya. Kalau kita seringkali lihat Tuhan Yesus seringkali mungkin menyembuhkan dan lain sebagainya. Habis itu Tuhan Yesus akan berkata, janganlah berbuat dosa lagi. Ya, tetapi Tuhan juga berkata sayangnya bahwa hari penghakiman akan tiba. Ya, kalau kita lihat di Yohanes juga sama, bahwa di Wahyu dia melihat Yesus dan dia tersungkur seperti mau mati. Artinya pada saat di hari penghakiman ada satu raja yang akan menghakimi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hari-hari ini janganlah kita terlalu banyak letih atau misalnya banyak hal dalam perbedaan pendapat, ya, prinsip, ya, kemauan, kehendak dan lain sebagainya. Kita semua akan diperhadapkan dengan satu hari, yaitu hari penghakiman. Dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik itu talenta kita, baik itu karakter yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apakah karakter Kristus mulai berjalan hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan juga di Paulus berkatakan kalau di 2 Timotius bahwa tersedia bagiku mahkota kebenaran dari Tuhan dan hakim yang adil. Artinya kalau ada hakim, pasti ada raja, pasti ada pengadilan. Jadi Tuhan akan menghakimi ya. Dan juga di dalam mungkin 2 Timotius juga berkata bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya setiap daripada kita, Tuhan akan menghakimi. Karena itu persiapkan hidup kita dengan baik. Janganlah kita lagi sibuk dengan perbedaan dan yang hal-hal yang macam-macam dan yang tidak berguna. Tetapi gunakan waktu ini dengan baik. Supaya pada saat hari penghakiman itu tiba, kita sudah mempersiapkan hari-hari hidup kita dengan baik. Dan Roh Kudus dikirim di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus, ada harta yang indah. Supaya kita dipersiapkan pada hari-hari itu. Sehingga hari-hari ini Tuhan akan terus pelihara hidup kita, Tuhan akan terus ajar bagaimana kita hidup di dalam karakter Tuhan. Ya, kalau kita juga lihat di Matius bahwa setiap anak-anak Tuhan itu di dalam gereja dan orang Kristen akan pasti dihakimi terlebih dahulu. Ya, bukan orang-orang justru nggak kenal Tuhan, tetapi justru yang kenal Tuhan. Kita harus lebih mempersiapkan. Ya, kalau Matius 11 berkata bahwa kita itu akan dihakimi sesuai dengan terang dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita semua mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa sebenarnya. Cuma seringkali akhirnya kita gunakan untuk sesuatu yang duniawi. Tetapi pada hari penghakiman Tuhan akan bertanya, kasih karunia yang Tuhan berikan selama ada di dalam dunia ini, talenta yang Tuhan berikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, apakah kita mengumpulkan bersama dengan Tuhan, atau apakah kita mencerai-beraikan, baik itu di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, di dalam persahabatan dan lain sebagainya. Karena itu mari kita sama-sama mau untuk kita bersama-sama dengan Tuhan belajar bagaimana kita mengumpulkan bersama dengan Tuhan sehingga di hari penghakiman kita sudah siap. Satu hal, mari kita buka di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Artinya bagaimana kita bisa hidup untuk kita mempersiapkan. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya
firman Tuhan sudah mengatakan jalan kehidupan adalah jalan yang sempit. Jalan yang sempit tidak akan bisa tiba-tiba jadi lebar atau kita berdoa sama Tuhan supaya jalan itu lebar, tidak bisa. Tetapi jalan yang sempit hanya kita bisa lalui bagaimana? Kitanya yang harus makin kecil, kitanya harus makin rendah, supaya kita bisa tetap melalui di dalam jalan itu. Artinya, bagaimana kita harus mempersiapkan, rendahkanlah diri kita, belajar kita rendah hati, belajar kita datang kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Tanpa Roh Kudus yang memberikan kasih karunia, kemampuan, kemauan, kita tidak akan bisa menjalankannya. Karena itu, terus kita belajar menjadi hamba yang taat dan setia. Hamba yang mau semakin hari semakin kecil, supaya kita bisa melewati jalan yang kecil itu. Supaya jalan yang kecil itu akan menuju kepada jalan kebenaran. Ya, kita juga lihat seperti Bileam pada saat jalannya sempit itu, malaikat ya di jalannya sempit itu memenuhi sehingga kita tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Seringkali Tuhan akan memberikan kehidupan seperti itu supaya kita tetap di jalan Tuhan. Sehingga hari ini kalau seolah-olah kita tidak bisa ke kanan dan ke kiri, janganlah kita marah sama Tuhan. Karena kita sedang ada di dalam jalan di mana Tuhan sedang menuntun hidup kita supaya kita siap di hari penghakiman dan hidup kita tidak binasa. Karena itu pegang terus setiap hati Tuhan, firman Tuhan, supaya terus menjadi gembala di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu, biar firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan, kemampuan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apapun. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin kami, supaya kami menyadari pada suatu hari nanti, ada hari penghakiman yang tiba, dan kami semua harus berdiri, dan kami harus siap untuk kami melewati semuanya itu. Karena itu, biarkan Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin jalan-jalan kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi binasa. Tolonglah setiap kehidupan kami, Tuhan. Mampukan kami, supaya kehidupan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, ada di dalam kehidupan kami. Semakin hari, kami menjadi hamba yang semakin merendahkan diri, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang setia, supaya pada saatnya nanti kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bila ada di antara saudara yang mungkin mengalami satu pergumulan, dekapkanlah kedua tangan-Mu di dada. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, jalan keluar di dalam setiap apapun yang engkau sedang hadapi. Kuasa Tuhan akan menuntun, memimpin, memberikan pengertian yang baru, hikmat yang baru, bahkan kemampuan yang baru. Dan jikalau di antara saudara ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di atas bagian yang sakit. Percayalah bahwa firman-Nya, kuasa Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.